Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Anggraini, NPM 50285 dari Prodi PGSD STKIP PGRI Lubuk Linggau. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang media massa. Media massa merupakan salah satu alat yang digunakan untuk berkomunikasi setiap hari, kapan saja dan di mana saja, antara satu orang dengan orang lainnya. Setiap orang memerlukan media massa untuk mendapatkan informasi mengenai kejadian di sekitarnya. Dalam hal ini, media yang dimaksud adalah media atau alat yang menunjuk pada hasil produk teknologi modern sebagai saluran dalam komunikasi massa, bukan media tradisional seperti wayang, ketoprak, ludruk, dan lain-lain. Media massa terbagi menjadi dua, yaitu satu, media cetak adalah media yang tercetak pada kertas, misalnya majalah, surat kabar, dan lain-lain. Yang kedua adalah media elektronik. Media elektronik adalah media yang tersusun dari perangkat-perangkat mesin. Contohnya radio dan televisi. Media elektronik memiliki kekhususan karena didukung oleh teknologi. Kelebihan dari media ini adalah sifatnya yang real time atau disiarkan secara langsung apabila ada peristiwa yang sedang terjadi dan sifatnya lebih instan daripada media cetak. Sejarah media massa diawali dengan ditemukannya media cetak dan mengalami perkembangan sampai sekarang. Memasuki abad ke-21, media massa mulai menggunakan internet untuk menyebarluaskan berita atau informasi kepada khalayak yang lebih luas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan media massa dari media cetak sampai internet. Pertama adalah era surat kabar. Cikal bakal jurnalistik lahir pada tahun 1405 sampai 1367 sebelum Masehi, di bawah pimpinan Kaisar Amenhotep III atau Kaisar Mesir. Ia mengutus ratusan wartawan membawa surat berisi informasi untuk diberikan ke seluruh pejabat di semua provinsi. Surat kabar pertama di dunia adalah Akta di Ummah pada tahun 59 sebelum Masehi, tepatnya di Roma, di bawah pimpinan Julius Caesar, yang berisi kebijakan kaisar, pengumuman resmi, dan informasi penting lainnya. Surat kabar itu masih berupa tulisan yang diukir di logam atau batu. Adapun surat kabar pertama yang dicetak, yaitu Relation, diterbitkan pada tahun 1605 di Jerman oleh Johann Carolus menggunakan bahasa Latin. Surat kabar pertama di Eropa yaitu Oxford Gazette atau London Gazette, abad ke-17 dalam bahasa Inggris, diterbitkan secara berkala pada tahun 1665, dan pada tahun 1702 terbit Daily Koran atau koran harian pertama di Inggris. Di Nusantara pada tahun 1587 sampai 1629, Jean Peter John Cone memprakarsai penerbitan newsletter atau Memories der Nouvelles. Isinya adalah berita-berita dari Belanda yang dibawa ke Indonesia, ditulis tangan dan disebarkan hanya pada orang-orang penting di Jakarta. Selanjutnya surat kabar modern pertama di Indonesia, yaitu Bataviace Nouvelles and Politieke. Surat kabar ini menggunakan bahasa Belanda dan lebih banyak menampilkan iklan untuk kepentingan komersial pemerintah Belanda. Perkembangan surat kabar di Nusantara semakin meluas. Timbullah koran pribumi pada tahun 1850-an yang menggunakan bahasa Melayu. Selanjutnya surat kabar Bromartani yang terbit pada tahun 1855 di Solo yang berbahasa Jawa, dan Medan Prijanji pada tahun 1943 berbahasa Melayu
dan berisi gambaran situasi politik serta interpretasi dari sudut pandang nasionalisme. Surat kabar itu pun berkembang sampai sekarang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang era majalah. Majalah hadir untuk melengkapi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi surat kabar harian. Majalah diterbitkan tidak setiap hari seperti koran harian, tetapi secara berkala, yaitu bulanan maupun mingguan. Majalah pertama di dunia adalah The Gentleman's Magazine pada tahun 1731 di London. Editor dari majalah ini yaitu Edward Chen menggunakan pena Sylvanus Urban. Majalah ini berisi tentang humor, karya fiksi mengenai politik, sastra, musik, atau topik-topik lainnya yang sifatnya lebih ringan daripada surat kabar. Selanjutnya, perkembangan majalah di Indonesia. Di Indonesia, majalah telah terbit dari zaman penjajahan tapi tidak bertahan lama. Ada beberapa majalah yang terbit pada masa penjajahan, yaitu The Times pada tahun 1014, majalah Perintis yang beredar di kalangan supir pada tahun 1939, pada tahun 1945, yaitu masa kemerdekaan kita, terbitlah majalah Panjaraya di bawah pimpinan Markom Jojo Hadi Suparto. Seiring berjalannya waktu, majalah-majalah tersebut berkembang di Indonesia maupun di dunia. Sampai saat ini, ada banyak majalah-majalah dengan judul-judul dan topik-topik yang menarik lainnya. Selanjutnya adalah era radio. Pada tahun 1920, berdirilah stasiun radio KDKA di Pittsburgh. Radio ini berfungsi untuk mengirimkan pesan dalam bentuk kode Morse dari kapal-kapal ke darat dan sebaliknya. Radio pun mulai populer pada Perang Dunia II dan setelahnya, karena radio dianggap menyebarkan informasi tentang perang lebih cepat daripada surat kabar. Dan pada tanggal 11 September 1945, RRI didirikan. Sebulan setelah dihentikannya Hosokyoku, RRI digunakan sebagai alat komunikasi antar pemerintah dan rakyat. Sejak saat itu, radio masih tetap bertahan meski kalah oleh hadirnya televisi. Setelah muncul internet, radio berevolusi menjadi radio digital atau online yang disiarkan dengan cara mentransmisikan gelombang suara lewat internet atau streaming. Sampai saat ini, radio masih digunakan orang untuk mengetahui informasi dan berita-berita apa saja yang terjadi di sekitarnya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, sampailah kita di era televisi. Televisi mulai dikembangkan sejak tahun 1920-an. Televisi populer dan dimiliki banyak pengguna sejak tahun 1940-an atau setelah Perang Dunia II. Pada saat itu, televisi telah menampilkan gambar dan suara tetapi masih berwarna hitam putih. Siaran TV berwarna muncul pada tahun 1967-an. Dan hingga saat ini teknologi televisi semakin berkembang. Ketika ada kemunculan internet dan berkembangnya internet, peran televisi bergeser sebab televisi menyajikan berita sesuai program dan tidak dapat diulang, sedangkan internet dapat menyajikan berita apapun sesuai yang pengguna cari dan dapat diulang sebanyak apapun selama konten tersebut masih ada. Era yang terakhir adalah era internet. Internet dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat guna kepentingan militer Amerika. Internet pertama adalah ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network pada tahun 1970. Lebih dari 10 komputer telah dihubungkan dan saling berkomunikasi.
Internet pun terus dikembangkan oleh orang-orang Amerika. Di tahun 1980, lebih dari 100 komputer yang dapat bergabung dan membentuk jaringan dengan ARPANET. Pada tahun 1990, tim Berners-Lee menemukan program yang diberi nama World Wide Web atau WWW. Program ini adalah program editor dan browser yang bisa menjelajahi komputer satu dengan komputer lainnya. Dan di tahun 1994, situs internet tumbuh dan berkembang semakin cepat, yaitu mencapai 3.000 alamat dan muncullah e-retail atau pusat belanja online. Pada abad ke-20, internet digunakan secara luas dan menghubungkan seluruh dunia. Dengan adanya internet, muncullah jurnalisme online yang dimulai oleh Doug Drake. Doug Drake adalah seorang pencipta dan editor situs kumpulan berita Amerika Serikat. Langkah Doug Drake ditiru oleh orang-orang Indonesia. Di Indonesia, sejarah jurnalisme online dimulai oleh majalah Tempo pada tanggal 6 Maret 1996. Majalah Tempo muncul dalam bentuk media online sebab media cetaknya saat itu sedang dibrandel. Media lain yang cukup populer adalah detik.com. Pada tanggal 9 Juli 1998 hingga sekarang, masih eksis dan mendedikasikan dirinya sebagai portal berita online di Indonesia dan yang paling banyak diakses. Pertumbuhan media online membuat media-media cetak merasa tersaingi, sehingga banyak media cetak mengembangkan dirinya dengan membuat portal berita versi online. Contohnya Kompas, Cyber, Media Indonesia, Republika Online, Jawa Pos, dan lain-lain. Selanjutnya bermunculan media-media online baru yang mengikuti jejak detik.com seperti okezone.com, Pipa News, IDN News, dan lain-lain. Dari hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa internet adalah media multifungsi yang sangat populer digunakan di seluruh dunia. Karena internet menggabungkan tampilan teks, gambar, suara, maupun video, dan menawarkan akses biaya yang lebih murah serta jangkauan yang lebih luas, sehingga menarik media cetak, radio, bahkan televisi untuk membuat portal versi online agar bisa bertahan dan bersaing dengan internet. Sekian penjelasan materi tentang media massa dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.